Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan sehingga kita bisa menghadiri salah satu layanan bimbingan klasikal ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam pada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menjadi terang menderang. Nah, sebelumnya, terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah sempat menyempatkan hadir untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal ini. Jadi, sebelum kita memulai layanan klasikal ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik. Baik, saya harap kepada teman-teman untuk mempunyai kesiapan untuk melakukan bimbingan klasikal ini, yang mana bimbingan klasikal ini kita tampu dengan waktu 1 kali 30 menit. Di mana topik yang kita bahas yaitu kesulitan belajar. Adapun tujuan-tujuan yang teman-teman akan capai dalam kesempatan bimbingan klasikal ini. Tujuan yang pertama yaitu teman-teman bisa mengenal kesulitan belajar yang ada pada siswa. Yang kedua, dapat menguraikan tentang penyebab masalah kesulitan belajar. Yang ketiga, dapat memecahkan masalah kesulitan belajar. Nah, adapun langkah-langkah kegiatan kita pada layanan bimbingan klasikal ini, yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Yang kedua, tahap inti, di mana saya akan memaparkan sebuah PPT dan lembar kerja yang harus diisi. Yang ketiga itu penutup. Baik, kita langsung saja masuk ke tahap inti. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, menurut kalian, apa itu kesulitan belajar? Ada yang tahu? Baik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar siswa. Nah, kalau begitu saya akan memaparkan sebuah PPT yang dimana teman-teman harus memperhatikan baik-baik dan bisa bertanya apa yang tidak dipahami. Baik, inilah sebuah PPT yang teman-teman perhatikan baik-baik. Tips mengatasi kesulitan belajar. Ini semangat belajar, di mana peserta didik yang sangat-sangat semangat belajar. Selanjutnya, ini peserta didik yang malas belajar. Apa sih malas belajar itu? Malas belajar yaitu suatu kondisi psikologis di mana anak tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan baik yang datang dari diri sendiri maupun faktor luar, sehingga menyebabkan kemalasan dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu, apa sih dampak malas belajar? Dampak malas belajar yaitu yang pertama, prestasi yang menurun. Yang kedua, nilai yang tidak memuaskan. Yang ketiga, kurang mengetahui banyak hal. Dan yang keempat yaitu tertinggal. Ciri-ciri malas belajar. Yang pertama yaitu prestasi yang sangat menurun. Yang kedua, sering melamun dalam kelas. Dan yang ketiga, suka ketiduran saat pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir yaitu suka mengganggu suasana kelas. Selanjutnya, tips mengatasi belajar. Yang pertama itu motivasi. Kedua, strategi belajar. Dan yang ketiga, lingkungan yang nyaman. Ingat intinya, yang pertama yaitu mulailah dari mana kamu berada. Gunakan apa yang kamu miliki, lakukan apa yang kamu bisa. Kedua, menjauhlah dari orang-orang yang mencoba meremehkan ambisimu. Orang kecil selalu melakukan itu. Yang ketiga,
Pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkan hari ini. Dan yang terakhir yaitu ingatlah bahwa kegagalan adalah sebuah peristiwa, bukan seseorang. Nah, itulah sebuah PPT yang saya paparkan. Apakah teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Saya, Kak. Silahkan. Seorang anak biasanya mengalami kesulitan belajar, dan itu biasanya dipengaruhi oleh emosional anak tersebut. Pertanyaan saya, bagaimanakah hubungan antara emosional anak dengan kesulitan belajar pada anak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Pertanyaan dari teman kita yaitu Gusti, seorang anak biasanya mengalami kesulitan belajar dan itu biasanya dipengaruhi oleh emosional anak. Pertanyaan, bagaimanakah hubungan antara emosional anak dengan kesulitan belajar pada anak? Nah, langsung saja saya jawab yaitu karena jika emosional anak tidak stabil, maka ia akan sulit fokus untuk melakukan pembelajaran sehingga pelajaran yang dijelaskan pun tidak dapat dicerna oleh si otak. Hal tersebut bisa disikapi dengan cara mengubah metode pembelajaran seperti cara penyampaian dan durasi waktu pembelajaran. Apakah saudari Gusti bisa dipahami? Ya, bisa. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Kak. Silakan. Bagaimana seorang guru memaknai masalah kesulitan belajar siswa tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab. Bagaimana seorang guru memaknai masalah kesulitan belajar siswa tersebut? Dengan cara diajarkan dengan baik, diberi pemahaman dan penerangan, diajarkan pelan-pelan agar siswa bisa paham dan mengerti. Mungkin cukup 2 pertanyaan saja. Kalau begitu teman-teman sekalian harus mengisi lembar kerja yang saya berikan. Silahkan diisi. Nama sama kelas. Sesuai dengan selesai kah? Sudah. Terima kasih sudah mengisi lembar kerja. Mungkin ini saja yang saya bisa jelaskan kepada teman-teman sekalian. Sebelum mengakhiri layanan bimbingan klasikal ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah berpartisipasi untuk melaksanakan layanan bimbingan klasikal ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.